Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Cahyaningrum dengan NIM 203210666. Di sini saya akan membacakan review jurnal yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dwi Ulfa Nurdahlia MSI. Judul jurnal yang akan saya review adalah penerapan kompetensi psikologi guru dalam peningkatan motivasi belajar siswa. Kemudian nama jurnal tersebut yaitu Jurnal Basis Edu dengan volume 6 nomor 1 tahun 2022 dengan jumlah 8 halaman yang ditulis oleh Bapak Suyitno. Kemudian metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang disusun dari kasus penerapan psikologi pendidikan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SD plus Al-Kautsar. Kemudian tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis penerapan psikologi pendidikan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa yang ada di SD plus Al-Kautsar ini. Kemudian hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi psikologi seorang guru itu dapat merumuskan, merencanakan, terus menyusun program pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan psikologi dari masing-masing peserta didik. Karena dalam diri setiap peserta didik itu memiliki perbedaan secara psikologis yang sehingga harus dikomodasi untuk mengembangkan potensinya yang sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap peserta didik tersebut. Nah, sehingga peran guru dalam psikologi perkembangan di SD plus Al-Kautsar ini sangat dibutuhkan. Strategi yang digunakan seorang guru ini seperti membuat konsep yang tepat, yaitu mewujudkan tujuan pendidikan dan pengajaran di masing-masing kelas, seperti dengan menciptakan iklim belajar yang kondusif. Kemudian strategi-strategi guru yang dilakukan oleh Mr. Slack seperti desain fisik kelas, aturan, kemudian rutinitas, interaksi guru dan siswa, serta antar siswa itu akan meningkatkan motivasi dan disiplin siswa dalam belajar. Wujud kompetensi psikologi guru itu dapat tercermin dalam kemampuan guru-guru tersebut dalam merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat. Kemudian kemampuan memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan penciptaannya iklim belajar yang kondusif, terus kemudian kemampuan berinteraksi secara tepat dan memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa, kemudian kemampuan guru menilai hasil belajar siswa secara adil dan akurat. Penerapan dari beberapa kemampuan tersebut itu secara nyata akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian dalam review jurnal ini juga ada kekuatan dan kelemahan dalam penelitian. Kita bahas kekuatan penelitian ini terlebih dahulu.
dalam penelitian ini itu hasil yang digambarkan itu pandangannya realistis terhadap dunia sosial yang telah dialami oleh narasumber. Kemudian pengumpulan datanya itu bersifat fleksibel sesuai dengan keadaan di lapangan, dan interaksi yang dilakukan dalam mencari sumber-sumber untuk menyusun jurnal itu, bahasa yang digunakan itu dengan menggunakan bahasa sehari-hari, sehingga dalam proses pengumpulan datanya itu sangat mudah. Kemudian kelemahan penelitian jurnal ini, dalam penelitian ini banyak menggunakan subjektif para narasumber yang beresiko kuat untuk mengurangi objektivitas hasil penelitian. Kemudian karakter penelitian ini dapat memengaruhi hasil dari penelitian jurnal ini. Nah, bisa jadi kan kita ketika kita bertemu dengan peneliti lain dengan karakter yang berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Nah, itulah mengapa dibutuhkan pendekatan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian. Nah, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru akan psikologi dalam pembelajaran itu akan bermakna dan penting bagi siswa dalam pendidikan guru, dan selanjutnya akan meningkatkan praktik mengajar mereka. Oleh karena itu, di setiap pendidik harus dapat mengerti dan memahami keadaan jiwa setiap peserta didik, agar melalui pemahaman tersebut pendidik dapat mengukur kemampuan dan tingkat pemahaman dari setiap peserta didik ini, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang berlangsung secara efektif. Itulah penjelasan singkat dari review jurnal yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.